Sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini kita akan sama-sama latihan mengenal soal-soal uji kompetensi khususnya untuk kompetensi keperawatan jiwa. Baik, langsung saja. Namun sebelum kita memulai pembahasan, sebelumnya saya ingin tanya dulu, apakah Bapak Ibu sebelum ini sudah belajar, maksudnya bagaimana tips dan trik memilih atau menjawab soal? Sebelumnya sudah pernah atau kita Sudah, langsung Bu. saja ke soal? Oh ya, baik. Oke, berarti kita bisa langsung masuk ke soal ya. Iya, bisa, Bu. Baik. Baik, saya izin off cam karena kalau share screen sepertinya akan hilang timbul jaringan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum dimulai, tolong masih ingatkah Bapak Ibu tentang bagaimana tips dan trik mengerjakan soal? Apa dulu yang harus kita lakukan? Baca apanya dulu? Baca pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya dulu, Bu. Pertanyaannya dulu, Ya. Bu. Kemudian baca pertanyaannya feedbacknya, dulu, Bu. soal. Lalu cari kata kunci. Oke, baik. Beri kata kunci dan melihat jawaban yang tepat. Kalau bisa dieliminasi dulu 3 jawaban yang tidak sesuai. Lalu tinggal memilih 2 sisanya atau langsung aja dipilih jawaban yang benar. Baik, silakan nomor 1. Baiknya kita jawab bersama di kolom chat atau satu-satu siapa yang mau menjawab begitu nggih? Saya beri waktu 1 menit gitu ya untuk satu soal, lalu kita jawab di kolom chat. Silakan. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke. Oke, sudah menjawab. Baik, sepertinya kurang dari 1 menit sudah mampu menjawab. Silakan salah satu mahasiswa, adakah yang ingin membahas latihan begitu? Atau saya tunjuk saja, Okta Dwistiana Putri, Bu Okta. Siapa yang ingin membahas bersama-sama? Silakan, boleh di sini. Saya tunjuk ulang lagi, Bu Hovifah Hasanah. Saya yang rusak speakernya atau oh iya, udah ada. Ya, silakan Ibu. Ya.
Karena hasil pengkajiannya itu ada dia Bu Afifah, dibaca dulu yang ini ya. Kemudian baca yang atas, cari kata kunci, lalu dijawab begitu ya. Jadi kita hari ini kita ica-ica ya, latihan gitu. Anggap saja sekarang lagi ukom gitu ya. Baca ininya, baca atas, baru di bawah. Biar supaya terbiasa. Silakan. Puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 17 tahun. Keluarga mengatakan klien tidak mau Maaf melakukan. Bu Afifah, ini tadi udah dibaca belum? Belum, Bu. Sudah ya, berarti saya rusak jaringannya. Ya, silakan dilanjut. Dari ulang deh, Bu. Ya, silakan diulangi. Tadi putus-putus kayak. Apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? Perawat puskesmas Ya. melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 17 tahun. Keluarga mengatakan klien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajiannya, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar pada wajah, tampak sering menutupi wajah, tampak murung, dan banyak menunduk. Lanjut. Jawabannya? Kata kuncinya di Jawabannya? D, Bu. Ya. Hah? Karena di hasil pengkajian malu pasiennya ada bekas luka bakar pada wajahnya. Ya, terus. Dia sering Ya, data mayornya mau. Kemudian tampak murung dan banyak menunduk. ya, itu tanda pasien apa? Kalau diagnosa keperawatannya apa? Apa Harga diri diagnosa rendah, Bu. keperawatannya? Wah, terus Diri rendah, Bu. ya. Harga diri rendah jadi kriteria evaluasi untuk orang harga diri rendah, kita mau dia agar mengenal aspek positif yang dimiliki. Oke, siap. Betul ya? Sepakat ya? Bisa kita pindah ke nomor 2 ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Jawabannya silakan. Oke, bagus, sudah. Silakan salah satu orang menjawab. Ibu Indah Puspita Sari Dewi. Ibu Indah? Bisa, mungkin sambil pikir. Siapa lagi? Bu Eneng Aminah. Atau Bu Sela Setiani. Ya, silakan dijawab latihan. Ayo, gak apa-apa, latihan ya. Silakan Ibu. Halo. Siapa lagi ya? Bu Afifah tadi udah. Bu Priscilla.
Priscilla. Ya, Priscilla. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk soal nomor 2, apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di RSC karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun yang lalu. Hasil pengkajian pasien mengatakan malu karena belum menikah. Jawabannya itu D, Bu, putus obat. Oke, kenapa jawabannya D? Karena yang saya temukan di soal itu kata kuncinya itu karena faktor pencetus atau faktor presipitasi, Bu. Itu karena pasien menolak minum obat. Kalau Itu menurut jawaban predisposisi saya. itu oke, Itu good. faktor Bagus pendukung. ya. Oke, pendukung. Apa bedanya presipitasi dan predisposisi? Kalau faktor predisposisi itu dia yang mempengaruhi atau mendukung Oke. terjadinya suatu masalah. Kalau faktor presipitasi Ya. itu stimulus yang berasal dari luar atau pencetus. Oke. Ya, baik. Ya, oke, good. Terima kasih ya, Priscilla. Sudah Bu. hebat ya, sudah ikut berpartisipasi menjawab. Eh, apa ada lagi yang ingin mengungkapkan pengetahuannya atau apa yang sudah diketahui tentang faktor predisposisi dan presipitasi? Oke, bagus ya. Tadi presipitasi itu adalah faktor pencetus, begitu ya. Predisposisi adalah faktor penyebab. Jadi, komponen predisposisi dan presipitasi itu pada dasarnya sama. Yang membedakan paling mendasar adalah dari waktu terjadinya presipitasi dan predisposisi itu tersendiri ya. Kalau presipitasi itu waktunya kurang dari 6 bulan ya. Kalau predisposisi dia lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi, presipitasi dan predisposisi itu ada 3 faktor ya. Ada faktor biologi, psikologi, dan sosial kultural. Gitu. Nah, faktor-faktor biologi itu kaitannya dengan herediter ya, penyakit-penyakit fisik, riwayat penyakit terdahulu, begitu dan lain sebagainya kaitannya dengan biologis. Yang kedua adalah faktor psikologis atau yang berkaitan dengan psikisnya ya. Bisa jadi itu yang di sana, bisa jadi maksud saya komponen-komponen yang ada di dalam itu adalah pertama adalah pengalaman tidak menyenangkan. Yang kedua, komponen dari konsep diri, dan ketiga, motivasi. Dan yang faktor ketiga adalah faktor sosial kultural atau sosial budaya gitu ya. Kaitannya di sini ada pekerjaan ya, lalu status pernikahan, pendidikan, status ekonomi, adanya konflik dalam keluarga, ya, dia ada sudah menikah atau sudah bercerai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, balik lagi ke soal tadi, mari kita lihat bersama. Tadi yang Priscilla katakan, kalau di sini ditanyakan adalah presipitasi atau pencetus, sehingga presipitasi di sini, tadi sudah saya jelaskan, dia waktu terjadinya adalah kurang dari 6 bulan sejak saat kita wawancara pasiennya. Misalnya, hasil pengajian berarti hari itu ya. Gitu. Jadi kita hitung mundur ke belakang. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 6 bulan, berarti dia masuk dalam presipitasi. Kalau lebih dari 6 bulan, berarti dia predisposisi. Nah, kalau di sini ya, menolak minum obat dan bicara sendiri. Oke, menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya meninggal 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun lalu itu berarti apa? Predisposisi. Posisi ya, dimarahin oleh ayah, pernah tidak naik kelas, berarti ini, sekarang kan dia 31 tahun ya, tidak naik kelas berarti dia waktu mungkin SD, SMA, SMP gitu ya. Nah, ini jelas sudah beberapa tahun yang lalu berarti dia faktor Predisposisi. oke, tinggal menikah pacarnya 2 tahun lalu. Aduh. Berarti kalau 2 tahun sama predisposisi. Ya, berarti di sana tadi sudah saya katakan minum putus obat dan lain sebagainya itu
masuk dalam faktor biologi. Nah, di sini memang tersirat dia tidak mengatakan kapan, tapi beberapa ini ya, dia menolak minum obat. Setelah kita ketahui bahwa kalau si pasiennya tidak rutin ya, tidak konsisten minum obat, dia bisa relapse. Oke, sekarang sudah sepakat kalau faktor presipitasi adalah putus obat, lainnya adalah faktor predisposisi. Bisa kita pindah ke nomor 3. Bisa, Bu. Warnanya beda. Oke, silakan. Pilih warnanya. Oke, bagus. Sudah banyak yang menjawab. Oke, silakan lanjut. Masih ada yang lain sudah menjawab? Oke. Oke, Mbak Diva Dewi Sarina. Bu Diva, Mbak apa Bu? Bebas, Ada? Bu. Iya, Ya, Bu. ya. Mbak kayaknya si muda. Silakan Mbak Diva. Apakah masalah utama pada kasus di atas? Seorang perempuan usia 17 tahun dibawa ke puskesmas oleh keluarganya karena tidak mau makan, menolak bertemu orang lain, dan mengurung diri di kamar. Kondisi ini sudah dialami sejak 3 minggu yang lalu. Saat dikaji, pasien nampak lesu, kontak mata kurang, dan postur membungkuk. Pasien mengatakan malu dan sedih bertemu orang lain karena merasa miskin dan tidak mampu memiliki gadget. Di sini saya memilih isolasi sosial karena pasien tersebut menolak bertemu orang lain, lalu mengurung diri di kamar. Dan kondisinya sudah berlangsung sejak 3 minggu yang lalu. Oke, baik. Ada yang jawabannya berbeda. Oh iya, tanya dulu. Kenapa pilih isolasi sosial? Karena sudah 3 minggu yang lalu, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain tadi saya tengok ada yang jawab C. Ditya Maulida. Wadida. Oke, sekarang kita bahas saja kalau orangnya berhalangan. Oke, terima kasih ya Mbak Diva tadi sudah menjawab. Adik-adik, Bapak Ibu semua, dalam keperawatan jiwa itu ya tips dan triknya menjawab soal. Kalau ditanyakan masalah utama, ya masalah utama itu artinya kondisi pasien sekarang dan saat itu atau disebut here and now, sekarang dan saat ini. Kapankah sekarang dan saat ini? Yang dimaksud itu adalah pada saat dikaji. Ya. Dalam pasien gangguan jiwa itu tidak satu ya masalah keperawatan yang mereka alami dalam satu orang pasien, mungkin dia ada DPD, ada ISUS juga. Kalau pernah masih ingat ya, ada namanya pohon masalah, ada namanya
kausa atau penyebab, kemudian core problem atau masalah utamanya, lalu ada efeknya, ya. Nah, yang saat dikaji ini adalah si core problemnya. Saat dikaji, dia pertama kita lihat dulu, pasien tampak lesu, kontak matanya kurang, ya, posturnya membungkuk. Pasien mengatakan, malu. Kalau malu tadi apa diagnosanya? Ini mayor, tanda gejala mayor. Ya, untuk diagnosa apa, Bapak Ibu? Harga diri rendah, Bu. Harga Ya, diri harga rendah, Bu. diri rendah, sedih, dia miskin dan sebagainya. Nah, di atas ada soal pengecoh, ya. Tapi kalau Anda ditanya masalah utama, ya langsung aja ke saat dikaji. Itu yang bikin soal GIO itu kadang ngecoh ya, karena kita, nggak mau nih, apa, nggak mau makan, nggak mau ketemu orang lain, mengurung diri, langsung cut isos gitu ya. Padahal sebenarnya yang ditanyakan adalah masalah utama itu sekarang dan saat ini. Jadi dilihat kadang di saat dikaji ini ada beberapa juga tanda gejala yang minor ya, tidak mayor. Tanda gejala itu harus ada mayor minor ya untuk masalah utama. Jadi kita lihat, oh ternyata ini ada mayor. Kebetulan di sini belum terlalu mengecoh ya tanda gejalanya. Kalau orang ISOS itu bedanya dengan ISOS dengan HDR, ISOS itu biasanya dia verbalnya 0 ya, dia tak mau tatap. Pun kalau ada tatap, dia nggak mau bicara dia sama perawatnya. Kalau HDR, dia itu malu gitu ya, orang-orang yang self negative evaluation atau orang-orang yang menilai diri negatif gitu. Untuk mengetahui itu pasti dia bicara gitu ya. Nah, dia bicara, dia suaranya pelan, orang-orang nggak pede. Nah, ini dia. Harga diri rendah, situasional. Kenapa situasional? Ini belum masuk kepada kondisi psikosis ya. Jadi masih beberapa minggu yang lalu. Kapan dia HDR? Kalau dia masuk sudah kronik, kalau dia udah masuk psikosis atau lebih dari 6 bulan. Sampai sini bisa diterima, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, kita pindah ke soal nomor 4. Silakan. Ayo. Lagi-lagi dia mengecoh. Oke, sudah. Sekarang saya panggil siapa ini? Mayang Sari. Ya, Bu. Mayang Sari. Baca soalnya Mayang ya, Bu. Sari ada? Ada, Ya. Bu. Ya, silakan. Seorang perempuan usia 32 tahun dirawat Bu Mayang, baca Ya. ininya dulu. Ya. Ini dulu ya.
Oke. Oh, pertanyaannya dulu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Soalnya, Ya. seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di RSJ alasan masuk rumah sakit susah tidur, mondar-mandir, dan 3 bulan tidak minum obat. Pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini sudah dicerai, malu dengan kondisinya. Hasil pengkajian, pasien tidak rapi, bicara dan tersenyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, dan mondar-mandir. Jawaban saya A, halusinasi. Karena menurut saya, dari hasil pengkajiannya, dia itu bicara dan tersenyum sendiri. Di situ kata kunci yang saya ambil untuk mengangkat diagnosa tersebut, Bu. Terima kasih. Oke, satu aja. Thank you. Terima kasih, Mama ya. Oke, salah satunya bicara dan tersenyum sendiri ya. Malas interaksi karena seasik dengan dunianya ya. Mondar-mandir ini juga tanda-tanda dari si pasien Halusinasi. halusinasi. Ada yang beberapa yang jawab nggak minum obat, KDRT, malu. Ini ya. Tadi ada yang jawab mungkin terkecoh dengan harga diri rendah. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa dalam satu orang pasien itu tidak hanya satu diagnosanya, kita ada banyak. Kalau misalnya dia tanyakan yang utama, ya berarti kita fokus saja pada hasil pengkajian, ya hasil pengkajian yang di atas ini juga ada, tapi itu namanya mungkin kalau pohon masalah dia ada core-nya HDR, lalu saat itu dia kausanya HDR jadi di atas core-nya atau masalahnya yang timbul karena HDR berkepanjangan jadi halusinasi. Begitu. Oke, sudah bagus. Ya, kita pindah ke nomor 5. Oke, yang lain baru 2 yang menjawab. Tadi Bu Mbak Ditya Maulida tadi udah menjawab belum? Sudah, Bu. Oh, udah dapat giliran. Kalau Mbak Eneng Aminah? Belum, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Ayo. Dari pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut?
Soalnya seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSC dengan marah-marah, menyendiri, tidak mau mandi, dan kadang bicara sendiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mempunyai 4 anak dan sudah bercerai 1 bulan yang lalu, merasa sendiri dan mengatakan tolong sampaikan pada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tak akan bisa merawat mereka lagi. Jawabannya yaitu resiko bunuh diri B, karena dari hasil pada saat dikaji, ada kata-kata, tolong sampaikan pada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tak akan bisa merawat mereka lagi. Itu merupakan bagian dari keinginan untuk mengakhiri kehidupan. Itu, Bu. Terima Isyarat kasih. ya. Iya, Bu. Ya, isyarat bunuh diri ya. Oke, sepakat ya. Oke, sekarang nomor 6. Saya banyakin soal gini karena pasti ada soal kayak gini itu diagnosa utama itu pasti ada. Jadi kita latihan melihat apa diagnosa yang utama agar tidak terkecoh terus ya. Salah saat latihan tak apa, asal jangan salah saat ujian. Oke, cukup, udah bagus. Mbak Nur Asana. Nur Asana. Ya, Ibu. Ya, silakan. Yang keenam, apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada kasus di atas? Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di RSJ alasan marah-marah dan menolak minum obat. Hasil wawancara pasien mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Bicara incoherent dan flight of idea. Keluarga mengatakan pasien terkena PHK 6 bulan lalu. Jawaban saya, waham. Dari kata kunci yang didapat, itu hasil wawancara pasien. Adanya mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Itu sih, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Bagus ya jawabannya waham. Adik-adik sudah tahu waham itu apa? Kenapa seseorang itu disebut waham? Menganggap dirinya Jadi apa? Kalau dia menganggap saya artis nih, saya penjual cilok, terus saya bilang gue tuh artis coy. Waham disebut delusi ya. Waham itu adalah sebuah keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Dia yakin terhadap sesuatu yang sebenarnya itu salah, nggak benar gitu ya. Kalau halusinasi apa? Halusinasi itu adalah persepsi yang salah. Ya, waham itu keyakinan. Saya meyakini sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak benar. Ada buktinya real itu nggak benar, tapi saya tetap kekeh. Saya yakin, meskipun itu salah, saya tetap meyakininya. Kekeh banget, persisten, dan terus-menerus dia katakan. Nah, itu waham. Ya, sulit dipatahkan. Meskipun itu salah, itu terus yang dia omongin gitu. Kayak ini, yakin, punya ilmu suci, dan sebagainya. Waham ada beberapa macam, nanti ada soalnya, nanti kita bahas di bawah. Nah, kalau halusinasi itu persepsi yang salah. Persepsi itu kaitannya dengan panca indera, gitu ya. Sensori persepsi, kan sensori. Panca indera ya ada 5. Olfaktori dan sebagainya, ya, penglihatan dan sebagainya. Harusnya kita melihat sesuatu itu ada rangsangan dan sesuai gitu ya. Nah, kalau si orang halusinasi itu salah, dia persepsinya, dia nggak ada rangsangan, tapi dia merasa seolah-olah itu ada dan benar gitu. Mendengar sesuatu
yang sumber suaranya tidak ada. Bukan berarti dia mendengar sesuatu langsung dia dikatakan halusinasi. Nggak gitu ngomongnya. Sebenarnya adalah dia mendengarkan sesuatu bunyi atau percakapan dan lain sebagainya yang sebenarnya itu bukan dari luar sumbernya, melainkan sebenarnya dari dalam pikiran dia sendiri. Tapi seolah-olah itu menjadi nyata dan tidak mampu dikendalikan. Itu kaitannya dengan persepsi, ya, alat-alat panca indera bisa penglihatan, penciuman, perabaan, pendengaran. Ya. Oke, sekarang di nomor 7. Bisa lihat nggak slide-nya? Bisa, Bu. Oke, bagus. Sudah ada yang menjawab. Yang lain mana? Yang lain teman-temannya pada sambil dinas ya, ambil piket ya. Ada yang piket juga ya, ada yang sambil kerja. Oke, ada banyak kayaknya dominan perempuan ya. Ada cowok satu, Yusef. Yang lainnya, ayo udah jawab. Nggak apa-apa, nggak ditulis di chat. Oke, saya tunjuk saja. Adinda Zahra. Ada. Dea Kumaira. Ayo Dea Kumaira. Gak apa-apa, dicoba aja. Yuk. Gak ada? Orangnya nggak ada? Yang bersedia aja. B. Maksud saya dijawab di gini. Oh, nggak bisa on kayak apa sih namanya? Kayak dibahas gitu loh, kayak tadi teman-temannya. Yang lain. Eh, mana? Hilda Mariana. Ya, Bu, saya. Ya, silakan. Ayo dicoba. Latihan aja, latihan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 28 tahun yang pos dirawat di RSJ 2 minggu lalu. Hasil pengkajian, klien sudah mampu berinteraksi dengan keluarga dan menyatakan keinginan bekerja kembali, tetapi takut melakukan kesalahan. Jawaban saya B, melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien, karena dari hasil pengkajian pertama, klien itu sudah mampu dan mau berinteraksi dan ingin bekerja. Ya, Ibu, Oke, dengar suara saya, Bu. dengar. Saya mendengarkan. Oke, yang lain setuju? Jawabannya B. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Kenapa B? Kenapa bukan C? Bisa. Awalnya tadi saya mau cek, Bu, tapi dari kajian kan sebenarnya si pasiennya itu masih ada rasa niat, masih mau berinteraksi dan menginginkan pekerjaan. Jadi belum yang ini ya sih Bu ya, belum yang mau melakukan gitu loh. Jadi lebih baik
Yang B dulu sih menurut saya ya, Bu. Mohon maaf koreksinya. Nggak apa-apa. Man duluan latih dulu atau diskusi dulu? Harusnya diskusikan dulu ya, Bu. Ya. Baru setelah diskusi kemampuan positif, baru kita apakan? Latih. Coba kita lihat ya, saya share screen. Bentar, saya tunjukkan matriks, namanya matriks. Ya. Matriks untuk melihat kemampuan pasien ya, tindakan keperawatan. Mana dia? Tunggu. Oke. Agak mengecoh, tapi tadi sudah benar jawabannya ya. Cuma saya perlihatkan dulu ya. Punya yang seperti ini. Ini udah nurse kan ya? Oh, udah pernah lihat matriks? Seperti ini pernah? Udah tampak di layar? Sudah, Bu. Oke, baik. Berarti yang pertama identifikasi kemampuan dulu, ya. Baru apa kemampuannya? Oh, ternyata udah buat list 1, 2, 3. Sekarang dipilih kemampuannya itu. Setelah dipilih, dilatih. Ya, tadi dia bilang dia suka ya. Dia sukanya membuat kerajinan tangan. Sekarang PPT-nya nampak nggak? PPT-nya sekarang nampak? Share Right. screen ini, Bu. Ada, Bu. Word yang nampak ya? Iya, Bukan Bu, PPT masih, ya? Bu. Oh ya. Beda ini. Oke. Ini. Oke. Berarti tadi kita lihat satu-satu, diskusikan tentang kegiatan harian pasien, sudah nggak lagi mati, oke, mendiskusikan kemampuan dan aspek positif pasien, berarti ini sudah dilewati. Kalau melibatkan pasien rehab dan kegiatan kelompok, dia belum, masih malu, ya, berarti dia suka membuat kerajinan tangan, sehingga kita Latih. karena sudah ada nih. Dia sudah bilang ya, berarti itu sudah diidentifikasi atau sudah didiskusikan. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kurang dari 1 menit ya. Oke, sudah ada yang jawab, Prisil. Dengan Eneng Aminah. Oke, silakan Prisil. Oh, ini ada peserta baru, Nur Asana. Nur aja. Ayo, Mbak Nur. Saya lagi, Bu. Oh, kamu udah belum? Sudah, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya pada nyimak meskipun udah ikut ngechat apa ya. Tapi saya yakin teman-teman lain nyimak. Jadi kalau misalnya kalian sendiri yang baca ya, bahas gini, kita lebih mudah mengingat gitu ketimbang saya terus yang ngomong ya. Ya, silakan. Yang ke-8, apa tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RSJ ketiga kalinya karena sering marah-marah di rumah.
Keluarga mengatakan pasien malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Hasil pengkajian, pasien masih menolak minum obat karena menurut pasien tidak membawa perbaikan pada dirinya. Jawabannya yang B, memotivasi pasien agar mau minum obat. Karena hasil pengkajiannya, pasien sebenarnya sudah minum obat, tapi masih menolak. Dan pasien juga mengatakan tidak membawa perbaikan pada dirinya. Tindakan selanjutnya itu memotivasinya agar tetap mau minum obat gitu, Bu. Kenapa? Alasannya gimana? Dari hasil Jawabannya pengkajian, alasannya. karena Ya, pasien gimana? dari hasil pengkajian karena pasien masih menolak minum obat. Menurut pasien juga tidak membawa perbaikan pada dirinya. Untuk tindakan selanjutnya yaitu tetap memotivasi pasien agar mau minum obat. Oke. Good. Yang lain? Jadi gini ya. Oke, terima kasih. Ya. Oh. Ya, jadi gini ya. Di sini ada clue-nya. Jadi sebelum saya kasih ini, dalam keperawatan jiwa itu ya ada namanya benar obat. Seharusnya dia itu bukan cuma 6 obat, bahkan sampai 10 benar. Salah satunya adalah bagaimana kita mengedukasi pasien tentang efek samping obat ya dan cara penanganan terhadap efek sampingnya itu gitu ya. Karena kenapa banyak kondisi yang saya temukan pasien-pasien itu dengan sengaja membuang obat, nggak minum obat karena alasan salah satunya mengantuk. Ya, harusnya hal-hal seperti ini kita jelaskan saat kita memberi obat ya, ini tugas perawat ya, bahwa obat-obat di psikotik itu beberapa ada yang menyebabkan ngantuk memang ya, mengantuk itu harus diberitahu. Tetapi sebelum kita ngasih tahu efeknya, juga kita harus kasih tahu pasiennya manfaat dari obat tersebut sebenarnya untuk mengatasi gejala yang mana gitu. Saat gejalanya itu berkurang, kita minum obat itu juga ada efeknya. Salah satunya adalah merasa mengantuk. Nah, kenapa dia kemudian menolak minum obat? Karena mereka tidak edukasi tentang efeknya, manfaatnya apa. Sehingga muncullah tindakan-tindakan menolak minum obat. Karena alasannya banyak ya. Mereka dituduh malas oleh keluarga, mereka nggak bisa kerja, mereka merasa kayak tidak bertenaga, nggak berenergi, itu memang sulit ya. Tapi kalau tidak seperti itu, mereka akan semakin tidak seimbang ya. Neurotransmitternya justru ya gejala yang tadi ada ya tidak tertangani gitu ya. Jadi pilihannya dia minum obat, tapi juga untuk menstabilkan ya, tapi juga ada efeknya. Nah, ini yang harus kita edukasi gitu, edukasi manfaatnya, kapan waktunya, jeda berapa jam itu semuanya harus jelas. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa orang ini sebenarnya edukasinya kurang gitu ya, mungkin pengetahuannya kurang. Nah, karena mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang optimal dari perawat atau mungkin memang lihat literasinya kurang. Jadi di sini adalah kita penting untuk menjelaskan sebenarnya fungsi minum obat karena sebenarnya si pasien itu bukan kehilangan motivasi minum obat karena dia menolak sebab tidak teredukasi terkait efek obatnya. Gitu ya. Sampai di sini bisa diterima ya. Bisa, Bu. Kayak ada pasien saya jelasin persis seperti ini ya, anak mahasiswa nurse saya mendampingi, dijelaskan manfaat minum obatnya, apa efeknya, langsung dia nyeletuk, loh itu efeknya tuh suster gitu ya, iya gitu, oh tahu gini
Saya nggak tahu ya manfaatnya apa gitu. Tahu gitu obatnya nggak saya buang langsung di depan saya. Artinya itu dia tidak teredukasi. Artinya juga tindakan-tindakan Anda itu memberi manfaat ya kepada pasien yang tadinya mereka tidak tahu, mungkin perawatnya terlalu sibuk, jadi lewat Anda mahasiswa dia teredukasi dan dia akhirnya sadar gitu bahwa oh itu jangan dibuang, itu justru bagus buat saya gitu. Itu memang efeknya buat ngantuk gitu. Ya, oke sekarang nomor 9. Banyak ya, mana ya? Ini aja Pak Admin, Cindy Astati. Cindy Astati ini mahasiswa kan? Cindy Astati. Atau staff ya? Oh, yang gini. Hmm, Maulia Villa. Eneng Amina aja tadi yang ketemunya. Yang Mayang. Halo. Ya, Bu. Maulia. Oh, yang Maulia ya. Silakan Mama Mayang. Bu, maaf, suara Ibu putus-putus. Pasien apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 32 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 2 bulan, menolak mandi dan suka bicara sendiri. Hasil pengkajian, kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggigil. Saat ditanya, keluarga mengatakan klien diberhentikan dari pekerjaannya. Jawaban saya D, Bu. Pasien tetap mampu berorientasi pada realita. Dari hasil pengkajiannya, saya menemukan kalau keluarga ini mengatakan klien diberhentikan dari pekerjaannya. Oke, kalau diberhentikan dari pekerjaan, Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Ya, Bu, suaranya putus-putus. Oh. Sip,
Bukan. Aduh, aku terlempar guys. Aku ngomong sendiri. Oke, sekarang bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Aman ya, maaf tadi saya terlempar tiba-tiba nge-lag ya. Oke, baik ya. Untuk tujuan tindakan ini dengan pasti utama sebelum kita menentukan tujuan, kita harus tahu dulu diagnosa utama. Here and now, here and now ya. Sekarang dan saat ini. Ini kalau diagnosa utama ya. Sekarang dan saat ini gitu. Kalau di apa tuh namanya gawat darurat ABCD, breathing gitu kan. Nah ini ya. Sekarang dan saat ini. Sekarang dan saat ini adalah hasil pengkajian. Oke, Kajian. sekarang apa sih sebenarnya hasil dan pengkajian itu? Itu lihat. here and now itu adalah tanda dan gejalanya DSDO ya. DS dan DO. Kalau diberhentikan dari pekerjaan ini DSDO bukan. Ini apa namanya? Faktor Bukan, Bu. Faktor predisposisi. predispresi gitu ya. Presi mungkin kalau presi Iya, ini nggak ada juga ininya, tapi kemungkinan ini presipitasi gitu kan baru-baru sejak pulang. iya. Oke, hasil pengkajian itu DSDO ya. Kontak matanya kurang. Dia hanya mengangguk. Saya sudah katakan tadi, kalau orang ISOS, dia verbalnya 0, ya. Kontak matanya juga 0 sampai kurang gitu ya. Oke, dia cuma kontak matanya kurang. Kalau saat ditanya, dia cuma ngangguk-ngangguk aja sama geleng kepala gitu. Dia nggak ngomong gitu ya. Jadi apa nih sebenarnya diagnosanya ya? Kalau kayak gitu. Isolasi sosial ya. Ya, kalau ISOS berarti dia apa ininya? Yang D, Bu. Kalau misalnya Kalau kenapa yang dia A, berorientasi pada realita? Kalau orientasi realita apa? Yang A, Bu. yang A, Bu. Maaf, Bu. Yang A, apa A? Mampu A itu berinteraksi. adalah ya. Kalau orientasi realita berarti dia diagnosanya apa? Paham. Iya, pintar. Paham. Tapi apakah sudah betul jawaban kita, guys? Tadi Ibu share screen-nya siapa enggak yang boleh. setuju atau bukan itu, Bu? Ada, Bu. Setuju, Abu. Bu, maaf, screen-nya hilang, Bu. Ah, ya? Share screen-nya hilang, Bu. Yang lagi. Apa ini? Oke. Oke, udah lihat? Udah ada nampak? Belum. Nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini dia. Nomor 10. Yuk, cepet yuk. Ay, baru sejam. Baru nomor 10. Tadi yang lagi jawabannya apa, Bu? Ini jenis komunikasi, biasakan.
Oke, ada yang jawab? Belum. Oke, sudah ada. Oke, ada yang baru nih. Sela Setiani. Sela. Atau oke, iya silakan Mbak Sela. Baca soalnya, Bu. Iya, baca ininya dulu, baca soal, baru jawab. Apakah komunikasi perawat pada kasus tersebut? Perawat melakukan kunjungan rumah pada anak perempuan usia 25 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri. Hasil pengkajian, pasien tidak mau keluar rumah, mengatakan malu telah gagal menjaga kehormatannya, dan meminta perawat tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat. Jawaban yang saya pilih yang di untuk saat ini, mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak kepada saya. Ya, alasannya kenapa? Alasannya Benar ya. Untuk saat ini, karena ini ya, hasil pengajian, tidak mau keluar rumah, nggak mau, gagal, segala macam ini ya. Dia ada sesuatu yang dia nggak mau cerita gitu ya. Kondisi anak kepada perawat gitu ya. Kondisinya, tapi sebenarnya ini hasil apa namanya? Privasinya ini ya, yang perlu dia jaga. Kalau misalnya untuk DSDO mungkin kita khususnya untuk DO ya nggak bisa sampaikan, tapi untuk verbalnya ini yaitu privacy. Jadi secara terapeutik untuk saat ini mohon keluarga mempercayakan kondisi anak pada anak bapak pada saya, kan dia trustnya dengan si perawat, jangan sampai si perawat nanti dengan keluarga terkait apa yang sudah disampaikan oleh si anak ya, nanti malah trust dengan perawat berada jalan. Ya, tapi tetap untuk di sana ini kaitannya konteksnya dalam hal privacy ya. Sekarang 11.
Nggak mau. Oke, jawabannya apa? Langsung aja keroyokan. Jawabannya apa? On mic aja. D, Bu. Apa itu? Focusing ya. Kalau pembicaraan melompat ya flight of idea. Kalau dia flight of idea seperti itu, kita focusing supaya dia kembali ke topik utama. Oke, good. Sekarang nomor 12. Ibu maaf, pertanyaannya apa ya? Nggak ada pertanyaan, Bu, maaf. Hah? Nggak ada pertanyaannya, Bu. Saya kelupaan. Aduh, saya tadi mengedit soal lupa. Oke, tadi evaluasi ya, Reader ya. Si. Tujuan tindakan ya. Tujuan tindakan. Silakan. Oh guys, udah kelihatan kan? Kenapa belum ada jawab? D, Bu. Apa itu? Pasien mengenal aspek positif yang dimiliki karena dia HDR. Oke, pintar sekali. Semuanya, apakah sepakat? Sudah sangat bisa ya? Pakat, Bu. Sudah bisa. Pokoknya HDR udah hatam lah kalian ya. Kalau hasil pengkajian dibilang malu dan sebagainya, fix HDR. Yep. Oke, 13. D, Bu. D. Kenapa? Karena tertawa dan bicara sendiri. Karena dia ini apa? Diagnosanya apa? Halusinasi. Oke, bukan ISOS ya? ISOS-nya karena ini, Bu, karena halusinasi. ISOS-nya karena halusinasi. Iya, Bu. Oke, berarti ada ISOS, ada halusinasi, ada DPD, kayak gitu ya. Tapi yang utama adalah halusinasi. Jadi jawabannya D. Oke, mantap. Yang lain gimana? Bisa ngikutin? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Lanjut.
Oke, kalau 14, B, Bu, pasien mandi, mencuci rambut, menggosok gigi dengan benar. ya Bu. Oke, hasil pengkajian rambut kotor, acak-acakan, gigi kotor, kulit berlaku, bahwa perawatan menjelaskan pentingnya kebersihan diri. Apakah kemampuan yang diberikan pada situasi tersebut? Pasien dapat menyediakan fasilitas, pasien mandi cuci benar, pasien mengenal masalah defisit perawatan diri, pasien mengenal tanda kekambuhan, pasien kontrol terapi. Yang A, D, dan E ini nggak pas. Yang B dan C terkecoh dengan B dan C? Iya, Bu. Iya, Bu, terkecoh, Bu. Yang mana ya sebenarnya? Dia pada tahap 1 perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Apakah kemampuan yang ditunjukkan pasien? Dia mampu mengenal masalah defisit perawatan diri, atau dia mampu mandi mencuci rambut, tapi sebenarnya itu belum dilatih kan? Ya, Bu. Oke, sepakat yang mana? C or D? C, Bu. C, Bu. C ya? C benar. Iya, Bu. Kita lihat matriks. Apakah C? Mana DPD ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, Iya, Bu. sepakat tadi yang C. C. Oke, baik. 15. Apakah tujuan tindakan keperawatan? Oh, tujuannya. Kalau dari tujuan apa diagnosa utamanya? Hasil pengkajiannya, ibu saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan calon suami saya. Itu apa namanya kalau kayak gini ngomongnya apa? Dia apa tadi yang saya jelasin? Apa? Apa? Dia apa? Halusinasi. Waham, Bu. Wah, Waham karena curiga. dia iya. Kalau waham berarti dia harus apa? Tujuan tindakannya dia mampu apa? Dia bisa apa? Orientasi pada realita, Bu. Realita, Bu. Oke, mantap. Oke, cukup. Yuk, sekarang jenis wahamnya. Sekarang lanjut masalah keperluan utama pada kasus di atas di jenis waham sih lebih tepatnya. Kalau udah kayak gini hasil pemeriksaan urin, USG, mulai dari atas. Waham somatik, ya, Bu. Paham somatik, Bu. Oke, waham somatik itu apa? Kaitannya dengan apa dia? Somatik? Dengan diri, dengan badan. Dengan penyakit. Dengan penyakit yang ada di tubuhnya. Ini. Terus kalau kebesaran tadi ya, dia ngaku-ngaku orang penting aslinya. Dia bikin kalau dia sudah mati terus hidup lagi, somatik tadi badan, agama dengan agama, dan curiga seperti soal sebelumnya. Oke, sekarang nomor 17. A, ya, Bu. A, Bu. Oke, banyak diam ya. Karena diagnosanya apa? Iya, ISOS. Kontak matanya nggak ada. Nggak mau. Sama juga nggak mau berinteraksinya negatif ya. Banyak diam. Dah cukup. Itu udah mayor ya. Berarti TK sosialisasi. Good. Langsung fokus saja ke hasil pengkajiannya. Ini pasien mengatakan malu karena belum nikah, banyak diam, kontak matanya negatif. Yang ngomong sih dia, tapi kontak matanya nggak ada. Gitu ya. Kenapa bukan ini HDR?
Mana dia TAK untuk HDR? Ada nggak? Ada, Bu. Mana? Yang mana? Nggak ada ya? Ini lihat lagi datanya. Saat ini pasien sudah mampu berinteraksi dengan 2 orang. Artinya dia dilatih untuk Sosialisasi. berkenalan. Itu tambahannya. Ya, berarti dia ISOS. Oke, mantap. Ya. Lanjut 18. Apa jawabannya? Bu. Iya, Bu. Pasien mampu Iya. berkenalan. Mampu apa? Pasien mampu berkenalan, Bu. Oke, hasil pengajiannya sikap sangat pasif saat interaksi, menghindar suara pelan kontak matanya. Oke, jawabannya diagnosanya ISOS ya, Pakat. Sudah bisa, udah pinter ya melihat diagnosa utama. Kaitannya kalau udah nanya tujuan, apa evaluasi, harus lihat dulu diagnosanya apa. Diagnosa utama itu lihatnya dari hasil pengajian. Wow, Masya Allah, mudah-mudahan lulus semua ya. Saya harap ini ada manfaat. Lanjut, nomor 19, rencana tindakan. Ini apa diagnosa utamanya? Apa diagnosa utamanya? Risiko bunuh diri, Bu. Kalau udah kayak gitu ngomongnya orang, kita harus ngapain? Ajarkan cara mengontrol Observasi Observasi. bunuh dirinya. Observasi perilaku bunuh diri. Pertama kita observasi, iya, observasi, terus amankan benda-benda yang berpotensi untuk menjadi alat ya. Observasi dulu dia gimana. Ya. Kalau udah ngomong kayak gitu setiap 15 menit itu harus diobservasi kalau di rumah sakit. Ya baru dia amankan benda-benda yang ada di dekat dia. Oke, lanjut. Jangan terkecoh sama yang lain ya. Kalau udah ada tidak sanggup hidup, saya titip anak-anak, atau saya apa, itu orang ngomong-ngomong orang mau bunuh diri, langsung kalian intervensi bunuh diri ya. Risiko bunuh diri ya. Oke. Lanjut nomor 20. Cici. Agresif ya, Bu. agresif, Bu. Ya, ya, tahap-tahapnya orang kalau lagi marah mampu berkata-kata dengan baik, mau menyampaikan marah yang baik itu berarti asertif gitu ya. Sampai kalau tahap paling maladaptif yaitu sikap agresif gitu. Oke, cukup. Baik, sampai sini ada yang ingin diklarifikasi atau yang ada hal yang ingin ditanyakan? Ibu tolong ulang maksud rentang respon tadi, Bu. Tentang respon adaptif dan maladaptif ya. Respon marah, tentang respon marah ya. Nanti lihat lagi ya. Kalau adaptif itu dia masuknya sikap asertif. Orang-orang yang marah tapi dia mampu menyampaikan marahnya dengan baik tanpa berucap kasar dan lain sebagainya, itu namanya sikap
asertif ya. Kemudian kalau misalnya dia ada gejala marah, ada yang marah sama ada yang kayak pasif juga ya. Dia marah tapi dia cenderung tidak mengungkapkan apa yang diinginkan gitu ya. Kemudian agresif ngamuk itu sama aja ya. Kemudian apalagi rentang respon itu kan di mana saya gambarnya ya. Saya share screen ulang. Misalnya kita tarik garis, share screen. Ini ya. Nah, ini ya. Cici. Seperti ini ya. Oke, di sini ada sebenarnya ada sikap pasif. Oke. Iya, ada orang yang pasif ya. Di sini ada juga yang di ujung. Nanti koreksi saya kalau saya keliru ya. Ini ada agresif. Di tengah-tengah yang adaptif, dia ada asertif ya. Gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ibu izin berarti tadi yang nomor 20 itu masuknya ke agresif ya, Bu? Iya, betul. Agresif. Karena dia sudah nyerang ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, ternyata ya rentang respon. Oh, ternyata saya salah ya. Udah benar penjelasan saya di awal tadi bahwa adaptif sampai maladaptif. Adaptif itu asertif, tidak di tengah ya. Adaptif itu adanya di ujung sebelah paling kiri. Kemudian frustasi, pasif, sampai dia agresif. Saya ulang, share screen, berarti di sini asertif. Di sini asertif, lalu frustasi, lalu pasif, lalu agresif. Tais borok. Umaru na. Oh, ada tayo iya. Makasih ta. Iya ta. Maru. Ini asertif, ini frustasi. Frustasi dengan sambung baru pasif kemudian agresif. Dia ada di Stuart ya. Nathan. Ini adaptif. Baru di sini mau adaptif. Rentang responnya. Oke. Yang gini sedikit ya porsinya. Yang banyak adalah bagaimana tentang penentuan diagnosa utama tadi, soal-soal mengecoh, kemudian tindakan keperawatan yang seperti di matriks yang saya share ini ya. Matriksnya misalnya di atas. Tadi ada beberapa contohnya misalnya isolasi sosial. Tindakan keperawatan untuk isolasi sosial itu apa? Gitu ya. Tanyakan latih berkenalan itu yang utama. Tapi sebelum itu ada langkah-langkah sebenarnya. Tanyakan keuntungan punya teman, kerugian tidak punya. Latih berkenalan dengan perawat dan tamu. Besoknya apa yang kita latih? Kalau misalnya dia bilang Pak, hari ini perawat sudah melatih cara berkenalan dengan pasien dan perawat dan tamu. Nah, besoknya apa? Nah, masukkan pada jadwal kegiatan untuk latih cara berinteraksi dengan kegiatan harian, 2 kegiatan. Kemudian untuk
DPD, gampang ini, halusinasi misalnya. Kalau misalnya ini jelaskan cara mengontrol halusinasi dengan obat dan lain sebagainya. Ini latihannya, tapi sebenarnya harus diidentifikasi dulu di fase awal. Apa isinya, frekuensi, waktu terjadi, situasi, dan lain sebagainya. Lalu pasien, misalnya dia perawatnya menjelaskan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Apa selanjutnya yang dilakukan? Ya, berarti dia latih mengontrol. Kalau ini udah ada di materi ya, kalau ada punya buku yang aspek keperawatan jiwa yang warna putih juga itu sama, di dalamnya ada. Tapi cukup dihafalkan saja bahwa intervensi untuk halusinasi itu jelaskan dan latih. Yang pertama itu menghardik, obat, cakap-cakap, dan melakukan kegiatan. Gitu ya. Kalau dia ISOS, dia latihan berkenalan. Kalau dia RPK, latih cara mengontrol RPK-nya dengan cara fisik, obat, verbal, dan spiritual. Gitu ya. Oke, nanti bisa dihafalkan saja atau diingat-ingat saja apa tadi soal yang sudah kita bahas. Oke, saya rasa cukup ya, sudah 9.30. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ya, meskipun mungkin ada yang sambil bekerja, lagi hektik-hektiknya, ya, saya harap meskipun tadi tidak semuanya aktif berpartisipasi di dalam kolom chat, tapi saya harap semuanya aktif mendengarkan gitu ya. Mungkin karena keterbatasan, jadi tidak sempat mengetik atau sebagainya. Saya harap semua tetap berlatih, tuh, sehingga pertemuan kita malam hari ini ada manfaatnya. Kalau misalnya ada saya salah atau keliru, saya mohon maaf. Ya, ini ada lupa, keliru, seperti itu boleh dikonfirmasi. Kalau misalnya ada sumber terbaru yang mengatakan bahwa ini ada yang terbaru dan sebagainya, itu boleh diklarifikasikan kembali ke saya. Tapi so far tadi yang rentan respon juga sudah saya klarifikasi ya. Sudah aman, insya Allah sudah saya perbaiki. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya sudah hadir. Semoga semuanya lulus UKOM 100% seperti kakak-kakaknya yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama. Kayaknya agak ini ya, lowbat ya. Malam ini apa hujan ya di sana atau gimana? Emang kelelahan ya? Udah ada 2 bimbingan ya hari ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu, 2. Iya, Terus bercapean. selanjutnya ada briefing juga. Oh iya, agak capean ya. Ada 3, Maaf Bu. ya. Oh, ada 3 ya. Benar ya. Harusnya saya milih besok atau hari lain ya. Maafkan saya ya. Tapi tidak apa-apa. Semoga ini jadi apa ya? Pemanasan yang lumayan memanasi kalian ya. Istilahnya seperti itu ya. Saya doakan semuanya Bapak Ibu lulus 100% dan dapat pekerjaan segera mungkin sesuai dengan Amin, amin, keinginan. Bu. Amin, ya Allah. Terima kasih, Bu. Ya. Terima Ya, kasih, Bu. nanti soal jiwa itu 20 soal ya, sama-sama 20 soal. Nanti yang Anda harus ingat adalah jangan terkecoh dengan alasan masuk. Kalau misalnya dia bilang diagnosa utama atau masalah utama, Anda fokus di hasil pengkajian. Saat dikaji gitu ya. Saat dikaji atau pasien saat dikaji gitu, bla bla bla. Jadi tanda dan gejalanya DSDO-nya apa, kemudian lihat mayor minornya ya. Saya ulangi lagi, kalau halusinasi itu persepsi ya, dia biasanya mondar-mandir, kemudian gelisah ya, tidak fokus, bicara sendiri dan sebagainya. Itu mudah mengontrolnya dengan cara minum obat ya, menghardik, minum obat, aktivitas, nanti lihat lagi. Kemudian HDR tadi udah sama-sama ya, dia diagnosa utamanya malu. Mayornya malu. Ya, kalau ISOS berarti verbal sama tatapan matanya dia negatif ya. Kalau misalnya verbalnya ada tapi biasanya dia tidak mampu menatap perawat kayak gitu ya, negatif. Atau bahkan sama sekali tidak bicara atau tidak menatap.
ada interaksi gitu ya. Kemudian kalau waham, dia itu keyakinan yang salah. Ya waham ada 5 jenisnya. Nah, tujuannya dia bisa berorientasi ya ke realita. Kemudian DPD udah gampang ya kalau DPD. Apalagi saya rasa yang sering muncul itu ya, sama tindakan keperawatannya apa. Gitu yang lain-lainnya saya rasa itu bisa Anda analisis gitu ya, bisa pakai metode eliminasi yang mana yang tidak sesuai, misalnya tadi contoh komunikasi atau fase-fase, misalnya nanti mungkin tadi ada fase marah tapi mungkin nanti ada yang muncul fase berduka, misal seperti itu ada ya. Mungkin yang kurang saya bahas tadi adalah yang diagnosa psikososial ya. Diagnosa psikososial itu ada ansietas atau kecemasan ya. Kalau dia bilangnya dia khawatir, dia nggak bisa konsentrasi, pasiennya dirawat di rumah sakit atau mau operasi, itu namanya ansietas ya atau kecemasan. Dia bisa nanti Pak Heri yang akan ngirim atau recordingnya ke Pak Heri yang ngasih ya. Kemudian ada 2 HDR ya, HDR kronik sama HDR situasional. Kalau kronik biasanya pada pasien gangguan jiwa ya. Kalau situasional biasanya pada orang-orang sehat, misalnya dirawat fisik atau habis gagal tes atau habis ditolak atau apa ya. HDR situasional dia pada umumnya kurang dari 3 bulan terjadinya ya. Kemudian apalagi gangguan citra tubuh, kalau misalnya dia cenderung menyembunyikan bagian-bagian tubuh yang dia anggap tidak sukai. Kemudian apalagi keputusasaan namanya ya, mirip dengan risiko bunuh diri, tapi dia lebih ke orang yang nggak tahu lagi harus ngapain, tapi belum sampai ke ingin mati gitu ya. Nah, yang kelima adalah ketidakberdayaan atau orang-orang yang kehilangan motivasi. Misalnya orang diabetes ya, dia tahu kalau makan gula atau manis banyak itu berbahaya untuk kesehatannya, tapi dia tetap lakukan karena dia menganggap sama aja mau makan manis atau enggak, sama aja gue tetap gula gitu ya. Dia tidak mau mengontrol, dia tahu tapi tidak punya motivasi yang kuat untuk mengontrol gulanya gitu ya. Ada 5 untuk diagnosa psikososial. Sebenarnya ada lagi, tapi itu yang sering muncul di soal. Ya, hasil saya ingetin lagi untuk hasil pengkajian, diagnosa utama fokus ke hasil pengkajian, DS dan DO-nya. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya. Saya cukupkan di sini. Saya mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kurang maksimal. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus tepat waktu ya, lulus UKOM-nya 100%. Meskipun nanti ada berat di beberapa bagian ya, departemen saya harap jiwa ini paling gampang, paling mudah sehingga Bapak Ibu bisa menjawab semuanya dan menutupi kekurangan atau beberapa soal yang mungkin keliru menjawab di departemen-departemen lain yang mungkin lebih terasa berat. Tapi saya harap semuanya ringan ya, karena semuanya nanti akan dibimbing oleh kami-kami dari tim kompeten. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk materi dan lain sebagainya. Nanti bisa diminta ke Bapak Heri Kurniawan. Saya rasa cukup ya sampai sini. Saya tambah tadi jadi 9.38 sekarang. Saya cukupkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yap, sama-sama. Ayo kita live bareng-bareng loh. Ya, Bu. Ya. Oke, makasih. Sehat selalu juga.